Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nanti dan selalu kita rindukan. Dan bulan yang banyak sekali berkah dan pengampunan. Pemirsa, senang sekali saya Mugi Zainal kembali hadir di Jelang Iftar Ramadan kali ini. Dan insya Allah akan ada materi-materi yang bermanfaat mengisi waktu sebelum beduk berbuka puasa di Jelang Iftar. Ya, pemirsa, berhijrah di jalan Allah adalah satu tujuan hidup setiap umat manusia. Apabila kita hendak berhijrah, insya Allah sudah menyiapkan tempat yang begitu luas dan juga rezeki yang luas. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Nah, pemirsa, tepat sekali hari ini kita membahas tema tentang hijrah di jalan Allah. Dan Masya Allah ya, sudah hadir bersama saya dua ustadz muda nih ya, Masya Allah ya, ustadz muda milenial bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Haddad, Eshum MMGT. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dong puasa Ustadz. Semangat. Masya Allah ya, beliau dosen di jurusan Manajemen Jakarta Global University dan juga menjabat sebagai Head of Department JGU Islamic Cultural Center JICC. Dan ada satu lagi ini, anak muda, Masya Allah ya. Ya, beliau adalah Dr. Kandidat Sani Salsabil BCF MCS. Apa kabarnya nih Mas Dani? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat terus ya. Ini kebetulan lagi di Indonesia nih. Iya, alhamdulillah lagi di Indonesia. Iya, pemirsa, beliau masih ya menjadi mahasiswa di Universitas Irlandia dan juga dosen TI di Jakarta Global University. Ini contoh dua anak muda nih, milenial yang hijrah cepat-cepat ke jalannya Allah ya, Masya Allah. Ini terutama di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita mau masuk nih masalah yang akan kita bahas nih, Ustadz Ali, ini kegiatannya sekarang ini apa saja Ustadz Ali selain menjadi dosen gitu? Ya, untuk sekarang sih mengajar, kemudian juga melanjutkan S3 di salah satu kampus, kemudian juga berdakwah. Berdakwah terus, jalan terus ya Ustadz Ali ya. Nah, kalau untuk Mas Ani sendiri nih kegiatannya apa saja nih sekarang ini? Kalau saya seperti Ustadz Ali juga, saya lagi melanjutkan pelajaran di S3 dan juga saya mengajar sebagai dosen TI. Untuk kegiatan seharian saya. Kita sering itu terus ya, tapi sering ketemu terus berdua. Iya, sering kita di kampus. Sering ketemu ya. Iya, untuk sebelum kita masuk pembahasannya lebih detail kan kita juga pengen tahu dong hijrah. Kalau ngomongin masalah hijrah itu kayaknya wow gitu ya. Ustadz Ali sendiri, makna hijrah itu apa sih Ustadz? Oke, kalau kita lihat dari segi bahasa, hijrah ini kan dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajaroh. Jadi kalau menurut istilah hijrah itu adalah sesuatu perkara di mana meninggalkan dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Yaitu yang disebut dengan hijrah. Jadi kita tadinya mungkin nih awalnya ya semua orang kan pasti punya proses ya. Proses ya bagus kalau misalnya dari kecil sudah dididik dengan agama yang baik. Kan tidak semua orang mengalami hal yang seperti itu. Ada yang nasibnya mungkin mereka dari keluarga yang memang tidak mendidik dengan baik gitu ya. Nah, ini bagaimana ya menanggapin kalau kita ketemu dengan mereka-mereka yang awalnya yang kurang baik ini, nasibnya ini gitu loh Pak Ali. Oke, untuk hijrah sendiri untuk melihat bagaimana kebaikan itu berkembang gitu ya. Kalau kita melihat kebaikan itu kan menular. Jadi diawali dulu untuk diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah melakukan kebaikan dengan baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka orang lain akan mengikuti itu. Gitu. Nah, ini sudah termaktub atau tercantum di dalam buku-buku, banyak buku-buku sosial lainnya. Gitu ya. Ketika aura positif kita terpancar, maka orang lain juga ikut merasakan. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini orang-orang yang tidak memiliki pemahaman terkait tentang pendidikan dari aspek pendidikan hijrah dari sesuatu yang baik ke yang buruk itu ikut ke jalan yang baik juga. Gitu. Masya Allah. Yang pasti
kita juga harus memilih lingkungan yang baik Nah, ya iya, Ustadz ya. lingkungan. Ya Ustadz dan juga Mas Sani ya, kita jeda dulu ya dan kita lanjut lagi. Ya pemirsa jangan kemana-mana ya, kami akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dengan narasumber kita Ustadz Milenial, Ustadz Ali dan juga Mas Sani. Ya, Mas Sani nih dari tadi nih udah saya tunggu-tunggu nih mau kasih pertanyaan nih Mas Sani ya. Ya, Mas Sani ini kan di bulan Ramadan ya. Bulan yang sangat-sangat tepat nih kalau untuk berhijrah ya. Nah, ini bagaimana nih cara Mas Sani memperbaiki diri, apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini Mas Sani? Silakan. Menurut saya mengubah diri itu bisa sesimpel mungkin ya. Bisa dari perkara yang simpel, seperti contoh kayak kita mungkin sholat, seperti saya dulu mungkin sholatnya di akhir waktu. Sekarang saya coba untuk sholat di awal waktu. Kemudian berdoa sebelum melakukan aktivitas, mungkin sebelum tidur, sebelum makan. Ya sesimpel mungkin yang saya bisa. Soalnya juga aktivitas sebagai dosen dan sebagai mahasiswa itu sudah cukup berat dan saya coba untuk berhijrah dengan sesimpel mungkin yang saya bisa. Otomatis kan harus juga memanajemen waktunya juga ya, Mas Sani ya, karena kan masih muda, kegiatannya udah banyak seperti itu, tapi bagaimana kita memanajemen waktu untuk juga mendekatkan diri kepada Allah, terutama di bulan Ramadan kali ini ya, Mas Sani. Masya Allah ya. Ya, untuk Ustadz Ali sendiri, Ustadz katanya nih ya, kalau kita berhijrah ya itu insya Allah akan ngebuka nih rezeki kita yang luas sekali. Nih, bagaimana? Benar nggak nih Ustadz Ali? Iya, untuk hijrah sendiri kalau kita melihat dari aspek sosialnya. Gitu ya. Hijrah ini kan berpindah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang baik. Betul. Nah, di dalam tempat yang baik otomatis akan terbuka pintu-pintu rezeki gitu ya. Di dalamnya terdapat silaturahmi dan lain sebagainya. Hijrah kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Otomatis sumber-sumber rezeki juga terbuka di situ. Nah, mungkin dari sini kita bisa menyamakan antara hijrah dan membuka pintu rezeki gitu. Masya Allah, yang pasti Allah sudah menjanjikan itu ya, seperti di surat An-Nisa ayat 100 bahwa siapa yang berhijrah insya Allah ya Allah sudah siapkan jalan yang luas sekali termasuk rezeki. Masya Allah, ya mudah-mudahan pemirsa ya kita semua di bulan Ramadan ini benar-benar memaksimalkan untuk berhijrah. Ya, untuk Mas Sani sendiri nih, ya Mas Sani masih muda kan, apalagi banyak kuliahnya di luar ya. Justru kan di luar tuh kan pergaulannya juga tidak seperti di Indonesia, seperti itu. Nah, ini bagaimana Mas Sani ketika Mas Sani udah berhijrah, tiba-tiba nanti gaul lagi nih sama teman-temannya, yang maaf kata yang belum dapat hidayah, ya. Dan kadang-kadang kan pernah nggak ngalami bahwa, aduh malah dijauhi sama teman-teman nih, gitu. Karena kita sudah ke arah yang baik gitu, meninggalkan mereka-mereka yang tadinya berpergaulan kurang baik. Nah, bagaimana nih cara Mas Sani untuk mengatasi masalah ini dan supaya konsisten dalam berhijrah? Menurut pengalaman saya, untuk berhijrah supaya konsisten itu pertama ya lingkungan sepertinya. Lingkungan yang positif. Soalnya saya dulu waktu saya di Irlandia, mungkin muslimnya tidak banyak seperti kayak di Indonesia. Dan kita sebagai orang muslim harus mengikuti prinsip yang dianjurkan oleh sunnah dan dari Al-Quran. Dan kemungkinan dari luarnya juga banyak ya, pengaruh dari luar ya banyak. Dan ya itu kalau hijrah itu sebenarnya kita tuh harus mengerti apa yang kita lakukan. Seperti contoh kalau kita lagi sholat, kita tuh harus ngerti apa yang kita ucapkan, kita niat kita sholat asar, kita tuh niat seperti apa. Jadi kita hijrah dan juga kita memahami. Jadi kalau kita memahami, kita lebih bisa konsisten untuk ya di jalur positif itu sih. Ya jadi benar-benar tuh bukan karena hanya sekedar hijrah saja, tapi dari hati ya. Iya benar. Dari hati. Nah, orang tua mungkin pengaruh juga nggak nih Mas Sani dalam membuat Mas Sani juga seperti itu? Iya orang tua sih. Soalnya waktu saya membesar di Malaysia dan ibu bapak saya juga bekerja di Malaysia juga dan ibu bapak saya strict ya. Mengajarkan agama dan bagaimana harusnya sebagai orang Muslim yang baik gitu ya. Yang baik. Strict ini bukan maksud yang kita nggak bisa melakukan sesuatu. Strict ini sebenarnya lebih
kita mengontrol diri sendiri, berdisiplin. Soalnya kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak muda kebanyakan yang bukan kurang berdisiplin, mereka tidak dibesarkan dengan cara yang berdisiplin sesungguhnya. Gitu. Jadi bersyukur banget lah kita ya kalau misalnya sudah berada dalam lingkungan keluarga yang baik ya, punya orang tua juga yang baik ya. Nah ini loh Ustadz Ali ya, kan banyak sekali tuh kita lihat anak-anak di jalanan ya, sehingga mereka tanpa kasih sayang orang tua gitu ya, dan sehingga pergaulan mereka pun juga amburadul lah dalam kata tanda kutip ya saat ini ya. Ini bagaimana tugas-tugas kita sebagai pendidik ya, sebagai ustadz, ustazah ya, bahwa untuk membuat mereka semua bisa hijrah ke jalan Allah, prosesnya itu seperti apa yang udah Ustadz lakukan selama ini? Oke, untuk ruang lingkup hijrah sendiri, untuk membantu teman-teman yang belum berhijrah, itu kita memberikan yang namanya pengajaran, gitu ya, contoh. Memberikan contoh yang baik agar teman-teman yang belum berhijrah ini ikut dalam berhijrah gitu. Karena hijrah sendiri itu memberikan impact yang baik kepada masyarakat luas, nggak cuma untuk diri kita sendiri. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menanamkan niat yang kuat gitu. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal amalu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada tujuannya. Maka kalau wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan juga sebaliknya, jika hijrah itu untuk dunia atau untuk kita yang masih muda, mungkin wanita yang ingin kita nikahi, maka hijrah kita akan sampai ke tempatnya. Jadi niat yang kuat itu bisa memberikan impact yang besar untuk ruang lingkup sosial, terutama ruang lingkup orang-orang yang belum berhijrah. Gitu. Jadi contoh yang baik merupakan satu indikasi di mana nantinya akan menjadikan kebaikan untuk umat. Bukankah kita melihat dalam sejarah Nabi Muhammad itu akhlak yang baik? Gitu kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu ya. Uswah hasanah, gitu ya. Ya, mungkin iya, itu. Masya Allah. Jadi memang dari zaman Rasulullah sendiri ya sudah memang ada contoh ya berhijrah ya, dan Rasulullah sendiri juga berhijrah juga nanti ada sejarahnya ya. Ya, Mas Hani dalam kehidupan sehari-hari juga dalam proses berhijrah pasti pernah mengalami hijrah yang paling sulit. Nah, ini hijrah seperti apa nih yang sudah Mas Hani alami yang sulit sekali? Jadi hijrah yang paling sulit yaitu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Iya, sholat di awal waktu. Mungkin dulu saya sholat berantakan, sholat di akhir waktu. Dan saya sekarang mencoba untuk sholat di awal waktu. Mungkin dengan cara kayak mengambil wudhu dengan habis azan terus ambil wudhu. Ya. Betul, mungkin betul. bisa langsung dipaksain. Mungkin awalnya agak sulit tuh biasanya Ustadz Ali ya. Nah gimana nih Ustadz Ali supaya kita juga konsisten gitu dan biar kita nggak berat untuk berikutnya gitu. Di awal-awal kan sebenarnya berat nih, biar itu jadi kebiasaan tuh gimana nih tipsnya nih Ustadz Ali? Untuk menjadi kebiasaan sih pertama ya ada prepare gitu lah ya. Jadi mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya, memanage waktu dan lainnya. Nah itu juga jadi satu penguat kita untuk supaya bisa selalu istiqomah gitu ya. Nah itu sih. Jadi kita juga selain itu juga kita pasti banyak berdiskusi dengan orang yang tepat juga ya. Iya, banyak berdiskusi dengan orang yang tepat juga merupakan satu tumpuan kita ya untuk selalu istiqomah. Betul sekali ya. Apalagi kan saat ini banyak sekali ya kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi ya, itu penting banget. Ya, Ustadz Ali, Mas Ani juga ya. Nanti kita lanjut lagi, kita jedah dulu ya. Dan pemirsa, pembahasan kita menarik sekali tentang hijrah di jalan Allah. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita jedah dulu. Kita kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, hijrah di jalan Allah otomatis memang benar-benar harus dari hati juga ya Ustadz ya Mas Ani ya. Jadi supaya benar-benar kita hidayah Allah itu kan bisa ke siapa saja. Ya mudah-mudahan dapat kepada kita semua ya. Amin. Hidayahin. Jadi tapi jangan dulu dong, ntar deh nunggu hidayah, ntar. Gak begitu juga ya kali ya Ustadz Ali ya. Ya Ustadz, hijrahnya Rasulullah ya. Nah juga insya Allah kan pemirsa juga ingin tahu ya bagaimana sih
hijrahnya pada zaman Rasulullah dan mengapa Rasulullah berhijrah. Ustaz Ali bisa menjelaskan tentang ini? Hijrah Rasulullah, kalau kita lihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW, ya otomatis kita melihat ada poin di mana beliau berhijrah, gitu ya. Hijrah di sini Rasul lakukan karena ada beberapa aspek faktor, gitu ya. Faktor yang pertama adalah faktor menghindar atau menjauhkan diri dari siksaan yang dirasakan atau ditimpa ya oleh kaum kafir Quraisy, yang mana zalim terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada siksaan-siksaan di mana yang itu menekan Nabi, gitu. Seakan Nabi itu nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, maka itu juga di dalam hijrah untuk faktor pertama ini yang siksaan dari orang-orang kafir Quraisy ini dikuatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi peran sahabat itu sangat kuat dalam menempuh hijrah, gitu ya. Hijrah ke jalan Allah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik, gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu membantu Nabi berhijrah, ya. Berhijrah, memastikan Nabi dalam keadaan aman. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab membantu Nabi hijrah dan berdakwah secara terang-terangan. Sebelumnya dakwahnya secara tertutup karena nggak berani, gitu. Ada tekanan yang besar, gitu ya, dari orang-orang kafir Quraisy yang menguasai ruang lingkup sosial, yang berfokus kepada keburukan lah, gitu, berjudi dan lain sebagainya. Muncul sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dengan tegas menyampaikan bahwa barang siapa yang ingin anaknya menjadi anak yatim, istrinya ingin menjadi istrinya ingin jadi janda, lawan aku, gitu. Ini dilakukan untuk untuk memberikan penguatan, gitu, dalam aspek kebaikan, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebaikan dari yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada berdakwah, gitu ya. Faktor dakwah di sini. Jadi faktor dakwah ini itu merupakan faktor inti dari berhijrah, gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan khusus untuk berdakwah, ya, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada orang lain, beribadah di jalan Allah. Nah, ini merupakan faktor hijrah terpenting, gitu. Ya, mungkin itu. Iya. Jadi pada intinya memang tadi kan Ustadz Ali juga udah jelaskan ya, di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah berpindah ke satu tempat, ya. Itu juga kan karena banyak tekanan, ya. Iya. Karena banyak tekanan. Nah, untuk Mas Ani sendiri, ya, banyak juga kan hijrah di suatu kota, kan, apalagi Mas Ani kan tidak banyaknya, ya, banyak kuliah di luar, gitu, ya. Nah, dalam berteman, dalam bergaul, ya, apalagi dengan berbagai suku di sana, gitu ya. Nah, ini apa yang Mas Ani sangat rasakan sulit ketika berpindah nih dari Indonesia ke Irlandia seperti itu. Nah, bagaimana Mas Ani mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Oke, pertama sih kalau waktu saya berhijrah dari Indonesia ke Irlandia itu paling susah pertama ya social life-nya. Jadi social life mereka berbeda dengan social life kita. Tapi kita kembali lagi kepada agama Islam. Di mana agama Islam itu menyeluruh whole thing. Jadi dari social life, terus behavior, terus kita harus berdisiplin. Jadi itu sih kita harus kembali lagi kepada agama. Soalnya agama itu ialah keseluruhan kembali lagi ya. Jadi ya perbedaan antara orang sana dengan orang kita ialah agama. Jadi saya coba untuk patokan agama, apa yang saya harus lakukan ya saya patokan di agama itu. Iya. Dan juga ruang lingkup ya. Ruang lingkup ya, benar sekali. Nah, di sana kan mesti ada ruang lingkup yang sama dengan kita juga. Itu saling menguatkan di situ. Sebagaimana dalam sejarah Nabi juga ada itu. Terkait hijrah, Nabi juga hijrah karena ada panggilan atau baiat dari kaum Ansor. Gitu ya. Dari kaum Ansor yang ada di Madinah itu menginginkan Nabi untuk pindah ke Madinah karena melihat Nabi berhijrah
melihat Nabi tidak berhijrah di Mekah disiksa, terlalu banyak siksaan yang yang dirasakan Nabi. Maka dari itu seorang sahabat juga perlu perlu ada ruang lingkup sahabat gitu ya, yang saling menguatkan gitu. Bukankah di dalam hadis juga disampaikan kan, al muslimun lil muslimin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Jadi muslim dengan muslim lainnya itu sebagaimana bangunan yang saling menguatkan gitu. Saling menguatkan, saling mengajak dalam kebaikan. Nah ini bagus sekali nih Ustadz Ali ya. Untuk berhijrah pun kita kan tidak ujuk-ujuk hijrah gitu ya kadang-kadang. Tapi juga tadi pergaulan seperti itu penting juga ya. Jadi kalaupun kita bersahabat, carilah mereka juga yang tepat ya Ustadz Ali. Seperti taklim kayak gitu ya. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Karena kan pergaulan saat ini kan Masya Allah ya, ini pergaulannya semakin maju, semakin luas. Tapi kadang-kadang malah menjadi efek-efek yang negatif. Nah ini kan banyak sekali nih kemajuan dari media sosial juga nih, Mas Ani. Bagaimana nih Mas Ani menanggapi itu semua? Medsos ya, jadi medsos ini sebenarnya powerful. Menurut saya powerful sekali. Jadi bisa ada negatif, ada pros and cons. Jadi sebenarnya untuk saya media sosial ini banyak sekali ya. Seperti contoh bisa jadi platform e-commerce, bisa jadi platform periklanan. Dan kadang-kadang ya kayak gitu seperti Instagram, Twitter itu bisa jadi pendapatan kita. Soalnya sekarang sosial media juga bisa mendapatkan penghasilan duit. Iya benar sekali. Kemudian juga ada dakwah di situ. Iya benar, dakwah. Dan jadi kita tuh jadi sosial media sosial itu kita jangan ya patokannya untuk ngupdate social life aja sih. Iya. Jadi bisa digunakan positifnya. Harus bijak ya. Bijaknya, iya benar. Nih, semakin menarik nih kalau kita udah bahas masalah media sosial ya, yang dihubungkan dengan hijrah ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya Ustadz Ali dan juga Mas Ani ya. Ya pemirsa, kita lanjut lagi nanti perbincangan di Hijrah Menuju Jalan Allah, tentunya yang setelah yang satu ini. Ya, Mas Ani dan Ustadz Ali, kita lanjut lagi nih ya bincang-bincang kita tadi tentang media sosial. Sulit nih hijrah. Tapi kalau kita bikin konten-konten yang menarik untuk mengajak generasi muda berhijrah, bisa dong Ustadz Ali. Itu gimana Ustadz Ali? Iya, mengajak sesuatu kepada kebaikan itu ya mendapatkan pahala dan besar. Bahkan ketika seseorang itu melihat satu posting, itu dinilai satu pahala. Apalagi dilihat oleh banyak orang. Apalagi kalau kita lihat di media sosial itu satu share itu bisa dilihat sampai ribuan orang. Betul. Dan ini mestinya mungkin Bu Mugi punya pengalaman banyak juga terkait ini kan. Ya, mungkin betul. juga Mas Sani juga begitu. Iya. Nah Mas Sani kan juga IT. TI. Pasti udah inilah ya kompeten lah untuk membahas juga mengenai media sosial ini. Bagaimana sih kegunaan media sosial juga untuk mengajak orang biar bisa berhijrah nih gitu. Pengalaman saya sih social media very interesting ya. Soalnya social media ini besar, kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Jadi dari segi video, teks, musik itu bisa dimasukin semuanya. Jadi itu saya pernah tuh pengalaman saya nonton konten tentang bagaimana caranya untuk sholat taubat. Nah jadi itu konten itu interesting soalnya dicampur kayak musik, ada musiknya, terus ada subtitlenya. Mungkin social media ini bisa berdakwah dengan cara yang lebih mudah, lebih friendly. Kan mungkin dari zaman dulu kita harus ke masjid, kita harus gini, mungkin ya pendakwahnya juga kadang-kadang kasar dan gitu. Dan dakwah ini bagi saya ya pribadi itu lebih friendly ya, lebih soft ya, mungkin ya gitu. Ya fun juga ya, interaktif ya. Jadi nanti nih tantangan juga nih Ustadz Ali, gimana kalau kita nanti bikin nih konten-konten dakwah ya gitu ya, tentang seperti proses hijrah seperti ini. Ini apakah Ustadz udah pernah bikin juga seperti itu? Untuk proses hijrah sendiri ya pengalaman pribadi lah. Kayak contohnya kita cerita di media sosial terkait pengalaman pribadi, bagaimana caranya mengistiqomahkan diri kepada jalan kebaikan gitu kan, menjauhkan diri dari hal-hal buruk. Nah itu kan kita bisa share di Instagram atau Twitter atau sekarang TikTok ya. TikTok yang paling banyak juga ya. Iya, karena kan saat ini kan
anak muda ya, generasi muda tuh memang nggak pernah lepas dari namanya gadget kan. Jadi kalau mau disuruh sholat gitu ya, apalagi mau masuk ke taklim gitu, kayaknya sulit banget, lebih bad gue megang gadget nih gitu kan. Jadi untuk benar-benar kita berhijrah itu kan memang pengaruh juga dengan lingkungan yang utama. Nih apa yang Ustadz Ali arahkan untuk generasi muda ke depan nih, supaya kita juga nggak hanya tergantung sama gadget. Iya, jadi yang difokuskan adalah satu, membenah niat, membenah batin, kemudian menjadi satu pribadi yang lebih baik. Kalau di dalam diri seseorang sudah terpatri di dalam diri kebaikan, maka apa yang keluar itu adalah kebaikan. Gitu. Mau dia pakai gadget, mau dia enggak, ya akan selalu ada kebaikan-kebaikan yang lahir di dalam diri seseorang. Gitu. Gadget itu ya kalau kita lihat dari hukum sifatnya jaiz, boleh kita gunakan. Gitu. Bahkan kalau kita lihat di pengajian-pengajian mungkin ada orang yang sambil pengajian tuh nyalahin kamera dan lain, itu sebenarnya syiar juga. Gitu. Nah itu syiar-syiar yang baik dan saya harap sih pemirsa di rumah sekalian ya bisa mensiarkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, jangan sampai hanya mensiarkan doang gitu kan. Kemudian juga jangan sampai juga tidak mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang pasti harus balance antara itu. Gitu. Mungkin itu sih Bu Muti. Oke. Nah Mas Hani, di tengah kesibukan Mas Hani saat ini, apalagi mau menyelesaikan program doktornya gitu ya, itu kan tantangannya juga berat, berat banget ya, untuk mengatur antara kegiatan duniawi kita sama akhirat kita nih. Bagaimana nih untuk membalancekan itu? Menurut saya kalau untuk membalancekannya itu kembali lagi kita itu harus juga memprioritaskan akhirat. Iya benar. Insya Allah dua-duanya dapat ya Mas Ali. Iya. Jadi ya kalau dunia ya kita bekerja, memang kita memang biasa kita bekerja untuk menduit, tapi kadang-kadang kita lupa tentang akhirat. Jadi coba kita untuk kayak membalancekan antara akhirat dan ini. Dan duniawi kita. Ya, ini bagus, benar sekali. Sebagaimana doa-doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, Benar. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Jadi untuk dunia dapat hasanah dan akhirat juga dapat gitu. Dapat, Masya Allah banget ya. Dan untuk Mas Hani sendiri, ya kan, kita nih udah mau selesai juga, nggak kerasa ini waktunya. Padahal pengen banget lagi diskusi lagi ya kan. Diskusi pengen banget. Nah, Mas Hani pesan untuk ke pemirsa, silakan Mas Hani. Oke, untuk pemirsa, ya sesimpel mungkin saja sih, berhijrah bisa mulai dari single step, simple step. Sesimpel mungkin ya, mungkin dari ya tadi seperti saya bilang tadi, sholat di awal waktu, bisa kita berdoa, mengikut sunnah, itu aja sih, simple aja. Simple, iya. Kalau Ustadz Ali silakan sampaikan pesan kepada pemirsa jelang iftar. Iya. Untuk kesimpulan berhijrah kita di jalan Allah, yaitu adalah tanamkan niat yang kuat di dalam diri kita. Gitu. Karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Gitu. Di dalam Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Gitu. Apakah ada balasan kebaikan selain kebaikan pula? Gitu. Gak ada, mesti balasannya adalah kebaikan. Maka dari itu tanamkan kebaikan, tanamkan niat untuk menjadikan hijrah ini sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk masyarakat keluarga sekitar, masyarakat bahkan seluruh Indonesia. Nah ini itu sih. Jadi menguatkan niat dengan dasar adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Hani. Ya, mudah-mudahan apa yang juga di-share hari ini ya, Ustadz Ali juga terima kasih, bermanfaat dan bisa menjadi ladang ibadah buat kita semuanya. Amin. Ya, dan pemirsa, yang pasti marilah sama-sama kita harus menjadi lebih baik dari hari yang kemarin supaya kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Dan apabila kita sama dengan hari yang kemarin, itu jadi orang yang merugi. Dan apabila kita juga lebih buruk dari hari yang kemarin, itu termasuk orang-orang yang celaka. Jadilah orang-orang yang beruntung yang selalu berhijrah di jalan Allah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.